Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring. Nah, temanya kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Apa saja contoh makhluk hidup sesuai ciri-ciri tersebut dan bagaimana proses terjadinya ciri-ciri sesuai kelompok makhluk hidup masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri yang pertama adalah makan. Setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, memerlukan makan dan minum untuk melangsungkan hidupnya. Melalui makan inilah makhluk hidup memperoleh energi untuk dia melakukan kegiatan seperti bergerak, tumbuh, berkembang, dan memperbaiki organ-organ yang rusak. Manusia makan makanan seperti nasi, daging, sayuran, buah-buahan, dan jenis makanan lainnya. Nah, makanan itu dimasukkan melalui mulut, kemudian dicerna, dan di dalam tubuh melalui proses penyerapan nutrisi. Nah, nutrisi itu akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu juga dengan hewan. Hewan memakan makanan sesuai dengan jenisnya. Nah, makanan itu akan dicerna di dalam tubuhnya dan menghasilkan energi. Energi itulah yang dipakainya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, misalkan berburu makanan dan lain-lain. Nah, adapun tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan manusia, hanya bisa memakan makanan dari tumbuhan dan hewan. Nah, kalau tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Nah, prosesnya itu dinamakan fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida, air, serta zat hara menjadi karbon dioksida dan oksigen. Nah, oksigen inilah yang nantinya kita pakai untuk kita bernafas. Bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi makanan dengan bantuan matahari. Setelah tumbuhan mendapatkan nutrisi, nah hasilnya itu nanti akan dipakai untuk memperbaiki organ-organ yang rusak, untuk dia tumbuh, berkembang, dan menghasilkan seperti buah dan lain-lain. Ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu bergerak. Nah, tiap makhluk hidup itu baik manusia, hewan, atau tumbuhan itu bergerak. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki, yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, dan kegiatan lainnya. Adapun hewan juga dapat bergerak dan berpindah tempat, seperti ular atau hewan melata lainnya merayap dengan otot perut. Adapun katak melompat dan berenang menggunakan kaki. Ikan juga bergerak, yaitu berenang dengan menggunakan siripnya. Burung terbang menggunakan sayap. Nah, adapun tumbuhan, walaupun kita terlihat diam, tapi ternyata dia juga bergerak. Tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Misalkan, tumbuhan bergerak seperti bunga yang asalnya kuncup menjadi mekar. Akar tumbuh di dalam tanah memanjang, dan batang bergerak ke arah datangnya cahaya. Ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu tumbuh. Tiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar dan lebih tinggi. Misalnya saja pada manusia. Manusia itu dilahirkan sebagai bayi, tumbuh sebagai anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan pada akhirnya akan menjadi tua dan akan mati. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan mula-mula dari biji atau tunas, kemudian tumbuh menjadi besar dan tinggi. Dan begitu juga dengan hewan. Hewan mengalami pertumbuhan yang tadinya kecil
lama-kelamaan menjadi besar. Ciri yang keempat adalah bernafas. Nah, manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu bernafas dengan menghirup oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Namun yang membedakan hanya alat pernafasannya saja. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan ada beberapa yang menggunakan paru-paru, tapi ada juga yang menggunakan insang seperti ikan, katak menggunakan kulitnya, cacing bernapas menggunakan kulitnya, sedangkan tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida dan uap air dan mengeluarkan oksigen. Itu kebalikan dari hewan dan manusia. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan yaitu melalui stomata, lentisel, dan akar. Bahkan tumbuhan ada yang bernafas dengan menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Tujuan dari berkembang biak itu adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah atau habis. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sedangkan pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Untuk mengetahui hewan itu bertelur atau melahirkan, kita dapat melihat ciri-cirinya. Seperti misalkan bertelur, hewan itu tidak memiliki daun telinga. Seperti ayam itu tidak memiliki daun telinga, berarti dia berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu juga dengan bebek, tidak memiliki daun telinga, dan hewan-hewan yang lainnya. Ciri yang kedua, dia tidak memiliki kelenjar susu. Nah, seperti ayam dan bebek tadi tidak memiliki kelenjar susu atau dia tidak menyusui. Jadi dapat dikatakan bahwa dia itu bertelur. Nah, yang kedua adalah melahirkan. Nah, kita dapat melihat hewan itu melahirkan dengan cara kebalikan yang tadi. Dia memiliki daun telinga, seperti misalkan kerbau. Kerbau itu memiliki daun telinga. Nah, ciri yang kedua, dia memiliki kelenjar susu atau dia itu menyusui. Nah, kerbau betina itu kan menyusui, berarti dia itu melahirkan. Nah, yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah kadal. Kemudian seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Cara tumbuhan berkembang biak seperti berikut. Yang pertama adalah biji. Biji contohnya mangga, jambu, tomat, jagung, dan kacang. Artinya tanaman ini ditanam dengan menggunakan biji. Perkembangbiakan yang kedua dari tumbuhan adalah tunas. Tunas ini biasanya muncul di bagian bawah dari tumbuhan, seperti pohon pisang atau bambu. Nah, untuk perkembangbiakan yang ketiga adalah setek. Contohnya tebu dan singkong. Setek ini artinya batang dari tanaman itu ditancapkan ke tanah, lalu akan timbul daun-daun di batang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah umbi. Umbi ini contohnya kentang, bawang, dan dahlia. Yang ditanam adalah umbinya, sehingga umbi itu akan berkembang biak di dalam tanah. Yang terakhir adalah rizoma. Contoh dari rizoma ini adalah seperti tanaman kunyit, lengkuas, temulawak, dan jahe. Demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian bisa memahaminya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa di komen di kolom komentar atau hubungi nomor WA Bapak ya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.